Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas, membaca, memaknai, kemudian berzikir dan dihafal, nanti digunakan untuk sholat. Yang kita bahas sekarang awal surat dari surat As-Sajdah. Ini masih di juz 21. Kalau halaman di Quran kami 331. As-Sajdah adalah surat yang ke-32, sama dengan surat sebelumnya Luqman, diawali dengan alif lam mim. Alif lam mim ini yang terakhir ya. Jadi di Quran itu ada yang diawali dengan alif lam mim, jumlahnya ada 6. Yang pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, yang ketiga Al-Ankabut, dan kemudian Ar-Rum, Luqman, dan yang terakhir adalah As-Sajdah. Alif pertama adalah Al-Ankabut, yang kedua adalah Ar-Rum, kemudian Luqman, As-Sajdah, ditambah dengan Al-Baqarah dan Ali Imran, berarti jumlahnya 6 yang diawali alif lam mim. Kalau yang di depan 2 berturut-turut, kalau yang ini juga berturut-turut dari Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Alif lam mim. Tanzilul kitab, turunnya kitab Al-Quran ini, berarti walaupun turunnya berupa wahyu bukan tulisan, tapi kita disarankan, disunahkan untuk mau menulis biar menjadi kitab. Tanzilul kitab, turunnya kitab ini, la raiba fih, tidak diragukan, tapi yakin, la raiba fihi, isi di dalamnya, min rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara alam semesta. Alam semesta masuk di dalamnya alam sebelum dunia, alam awal, alam kandungan, alam dunia, kemudian alam kubur, alam barzah, dan alam akhirat. Allah itu semuanya yang menguasai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini umat Islam itu dibimbing, dididik untuk rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya cinta dengan yang di dunia ini, tapi juga alam sebelum dunia. Kita waktu masih bujang pengen punya istri, mungkin sudah ada seumuran dengan kita, karena sudah ada. Tapi dibalik pengen punya istri kan ingin mencintai anak, sedangkan anak belum ada. Jadi sebelum punya anak saja kita itu sudah merancang cinta untuk mencintai anak itu. Makanya persiapan, kenapa kita belajar Al-Quran dari muda, ya biar nanti bisa mendidik istri, biar bisa mendidik anak. Karena kita juga tidak hanya ingin sekedar memberi makan, tempat tinggal, pakaian. Anak dan istri kita itu ya kita jadikan partner, saudara, untuk nanti bersama-sama taat sama Allah dan Rasulnya, taat mendengarkan Al-Quran. Kemudian kita juga dididik untuk rahmatan lil alamin dengan umat yang ada ini. Makanya dengan berdakwah, dengan belajar sungguh-sungguh, kemudian dengan taat dan patuh pada guru, biar kita itu terbimbing, guru yang lurus, guru yang ikhlas, guru yang mendidiknya dengan Al-Quran. Dia sudah selesai Al-Quran dengan guru sebelumnya secara lafziah, secara lafaz, secara maknawiyah, sudah terbimbing, secara tafsiriyah, amaliyah, dan hukmiyah. Kemudian kita cebarkan itu. Kalau kita belum, ya kita mengajak, ayo kita dekat sama Allah, yuk ini ada guru yang ikhlas, yuk kita belajar, yuk biar Allah juga mencintai kita. Orang yang hidup kita dakwai, kita ajak, kita ajari kalau kita sudah bisa. Dan kita melakukan ibadah-ibadah di dunia ini dalam rangka rahmatan lil alamin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, dari kakek kita, nenek kita, atau orang tua kita, ibu kita yang sudah meninggal. Kita kirimkan pahala ngaji kita, pahala membaca Quran kita untuk mereka, karena mereka paling butuh pahala saat ini. Mungkin saat ini pahala apa, tapi pahala itu adalah
kupon atau tiket untuk mendapatkan ajar pahala dari Allah di surga. Makanya orang yang soleh, kita yang jadi anak soleh, mendoakan mereka, beramal baik diniatkan untuk mereka, ini bentuk dari rahmatan alam. Ini rahmatan alam. Maka manusia itu disebut khalifatul ard, pemelihara bumi, sekaligus juga ada yang dipilih jadi nabi, merahmati semua. Nabi itu rahmat lil alamin juga. Nah, kita sebagai penulisnya juga bisa seperti itu. Maka pahala kita ngaji ini kita tujukan untuk orang tua kita yang ada di alam sana. Mereka masih hidup, karena yang mati cuma jasadnya, yang mati cuma dohirnya, tapi ruhnya itu masih hidup di sana. Ya, mudah-mudahan dengan rasa kasih sayang itu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah juga mencintai alam semesta ini, seperti mencintai kita dan mencintai kita. Kita berusaha untuk seperti itu. Makanya kita menekuni Quran ini persiapan untuk anak-anak kita. Kalau sudah ya sekarang kita berikan itu. Bahkan kita ajak anak kita hijrah, kita ajak dekat dengan guru Quran, agar yang masuk surga juga anak dan istri. Kalau masih orang tua diajak sekalian. Itu kasih sayang sebenarnya seperti itu. Jadi kasih sayang sebenarnya itu tidak rela kalau kita itu paham Quran hanya sendirian. Seperti halnya kita juga nggak rela duit-duit anak bocor duit. Itu kalau duit hanya sementara untuk dalam waktu yang pendek, yang ringkas, yang pendek sekali. Belajar. Kalau kita belum bisa, merasa belum bisa, ya diajak ke guru kita. Jadi kan ini karo guru, Kita udah ditanya dari guru belum memberi rekomendasi untuk mengajar, karena memang belum layak. Kita sadar ya wis, bojone diajak, anaknya diajak, orang tuanya diajak hijrah ke Quran, ilallah wa rasul, ilallah pada Quran, wa rasul pada rasul. Karena sekarang yang meneruskan perjuangan rasul adalah al ulama wal ulama yang sudah berguru turun temurun, namanya bersanad. Dan kita juga niatkan apa yang kita lakukan ini untuk bapak ibu kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal, semoga mereka mendapat ajar, mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosanya, dikasih nikmat surga walaupun masih di alam kubur, dikirimi nikmat surga karena pahala kita. Gitu. Inilah rahmatan alam. Kata-kata kayaknya kita bersyukur pada Allah. Allah memberikan aturan seperti ini bisa untuk menyayangi seluruh alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini tanzil kita bila raiba fi mir rabbil alamin. Maka tulislah kitab ini, jangan ragu-ragu, ini bisa untuk menyayangi alam, menyayangi alam, karena memang turun dari Allah yang Maha Rahman. Kita baca, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 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 Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. 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 Gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Jadi ada 6 ya yang diawali dengan lam mim. Pertama Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ali Imran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Ankabut bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Ar-Rum bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ghulibatir rum. Luqman bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. As-Sajdah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Sambil dihafal, sambil dibazikir, dipahami maknanya, digunakan untuk sholat dan kita niatkan untuk tiket berbekal menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.